Shalom, selamat sejahtera pada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi atas kebaikan Tuhan bagi kita. Pada hari ini kita masih ada lagi bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, segala pujian hormat kami naikkan bagimu pada saat ini atas kebaikan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga pada saat ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, hamba-Mu bahkan seluruh jemaat Tuhan, agar kami dapat merenungkan firman Tuhan ini dengan penyertaan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baiklah saudara-saudara, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah berada dalam situasi yang agak tenang dalam masa, sekalipun kita masih dalam masa PKPP, tapi itu semua adalah proses agar kita mencapai tahap kehidupan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi saudara-saudara, saya percaya ini adalah masa yang sangat sukar bagi kita, baik itu kita sebagai orang percaya, bahkan orang yang bukan orang percaya seperti kita, tapi saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Jadi hari ini saudara-saudara, mari kita sama-sama membuka di dalam kitab kita yang saya ambil dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Ada panjang sekali pembacaan kita pada hari ini. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Tapi saya tidak membaca, saya tidak bermaksud untuk baca dari ayat pertama sampai ayat 30, tapi saya mau kita sama-sama membaca di dalam dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Jadi jemaat Tuhan boleh perhatikan dari ayat pertama sampai ayat ke-30. Jadi firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang ke-28 firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Nabukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini saya ingin kita merenungkan satu topik yang saya ambil dari pembacaan kita, yaitu penyataan kuasa Allah di masa sukar. Penyataan kuasa Allah di masa sukar. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini ada 3 pemuda yang diceritakan di dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-30, yaitu Mesak, Sadrak, dan Abednego. Mereka hidup di wilayah Babel dan mereka berada di dalam kekuasaan seorang raja yang bernama Nabukadnezar. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari pertama pembacaan ayat ini, mereka adalah orang-orang yang hidup di kalangan istana, dan di sana mereka adalah orang kepercayaan raja. Nah, pada suatu masa raja membuat sebuah patung di mana ada perintah. Di sana kita boleh perhatikan, di sana ada perintah bahwa pada saat sangkakala berbunyi, maka seluruh penduduk Babel akan sujud menyembah kepada patung Nabukadnezar. Nah, jadi di sini saudara-saudara, kadang-kadang kehidupan kita sama seperti Mesak, Sadrak, dan Abednego. Kita diperhadapkan dengan 2 persoalan kehidupan. Nah, Mesak, Sadrak, dan Abednego pada masa itu saudara-saudara, mereka diperhadapkan kepada 2 situasi. Yang pertama, mereka taat kepada Allah mereka, artinya mereka mati karena mereka tidak akan menyembah kepada patung raja. Nah, pilihan yang kedua, kalau mereka taat kepada raja, artinya mereka hidup. Nah, di sini saudara-saudara ada situasi yang membuatkan mereka
hidup di dalam dilema. Nah, persoalan ini sering kita alami sebagai orang percaya dalam kehidupan kita. Persoalan ini sering kita alami dalam kehidupan keimanan kita kepada Yesus Kristus. Kadang-kadang kita perhatikan saudara-saudara, seolah-olah keadaan sulit itu tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita. Kadang-kadang kita perhatikan seolah-olah kejahatan itu menguasai kehidupan manusia, menguasai dunia, sehingga nampaknya kejahatan itu seperti tidak ada kesudahannya. Nah, hal itu dialami oleh Mesak, Sadrak, dan Abednego, saudara-saudara. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hal ini menjadi persoalan yang sangat besar. Banyak orang yang menyerah kepada keadaan, tapi banyak orang yang tetap dalam imannya kepada Yesus. Nah, pada hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan, saudara-saudara, apa yang membuatkan kita agar dapat menikmati penyataan kuasa Allah di masa sukar. Nah, suka saya jelaskan, saudara-saudara. Penyataan artinya perwujudan. Penyataan itu artinya perwujudan kuasa Allah, pembuktian kuasa Allah di dalam hidup kita. Nah, artinya di sini, saudara-saudara, kalau kita hidup sebagai orang percaya, kalau kita hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus menikmati penyataan kuasa Allah itu dalam hidup kita, sekalipun dalam masa yang sangat sukar, sekalipun dalam masa yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Nah, tapi kadang-kadang orang berpikir, bagaimana mungkin saya dapat menikmati penyataan kuasa Allah, sedangkan dalam kehidupan saya selalu merasakan kesukaran-kesukaran, selalu hidup di dalam kesulitan-kesulitan. Nah, ada beberapa hal, saudara-saudara, yang harus kita lakukan dalam hidup kita agar kita dapat menikmati penyataan kuasa Allah di masa sukar kehidupan kita. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus tetap taat kepada Allah. Yang pertama, kita harus tetap taat kepada Allah. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18, di sana dikatakan, saudara-saudara, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, saudara-saudara, di sini ada suatu sikap yang diambil oleh Mesak, Sadrak, dan Abednego, yaitu ketaatan total kepada Allah. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Itu adalah hukuman pada masa itu, saudara-saudara. Jika tidak menyembah kepada patung dewa, patung raja, maka dia akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudara, Mesak, Sadrak, dan Abednego membuktikan bahwa mereka tetap berpegang teguh kepada ketaatan mereka. Mereka berpegang teguh kepada keyakinan mereka kepada Allah yang mereka sembah. Nah, sekalipun mereka harus dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, saudara-saudara, tapi mereka katakan, kami tidak akan menyembah kepada patung dewa ataupun kepada patung raja. Nah, saudara-saudara, dalam hal seperti ini, orang percaya pada saat ini diperhadapkan dengan hal yang seperti ini. Itu yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Kadang-kadang orang menyerah kepada keadaan. Jika engkau ikut hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, engkau akan mendapat kemewahan-kemewahan. Engkau akan mendapat kesenangan-kesenangan dunia. Kadang-kadang orang berserah kepada itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu yang nyatanya yang mereka lihat dalam hidup mereka. Nah, kadang-kadang ketaatan itu dinomor duakan dalam hidup orang percaya, sehingga penyataan kuasa Allah itu tidak pernah kita nikmati dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Sekalipun alasan-alasan mereka, alasan-alasan kita dapat saja kita maklumi. Oke, hari ini mungkin saya ikut. Mungkin Mesak, Sadrak, dan Abednego mungkin boleh berpikir seperti ini. Oke, hari ini saya sembah, nanti kami pulang, kami bertobat kepada Tuhan. Hati-hati, saudara-saudara, Tuhan tidak mau dipermain-mainkan. Pada saat Dia mau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, harus secara total. Seluruh hidup kita, aspek hidup kita itu diserahkan kepada Dia. Dan Tuhan katakan bahwa harus kita taat mengikuti segala perintahnya. Nah, artinya di sini, saudara-saudara, pada saat Mesak, Sadrak, dan Abednego mengambil keputusan, mereka tahu pasti ada akibat yang tidak baik jika mereka menyembah kepada patung dewa.
Akhirnya mereka mengambil keputusan agar mereka tetap setia, tetap taat untuk menyembah hanya kepada Allah yang mereka kenal. Nah, sehingga mereka harus berhadapan dengan perapian yang menyala-nyala, saudara-saudara. Sehingga mereka harus dibuang ke dalam tungku api. Di sana mungkin jika kita dibakar, dikatakan di sana api itu dipanaskan sehingga 7 kali lipat panasnya. Dan pengawal-pengawal yang membawa mereka masuk ke lubang api itu, sebelum sampai ke lubang api mereka sudah mati, hangus, terbakar. Karena kepanasan yang sangat panas, saudara-saudara. Nah, apa yang kita bayangkan sekarang, saudara-saudara? Mungkin kalau kita kena api yang kecil saja pun, mungkin mancis, mungkin gas, kita sudah rasa sangat panas. Apalagi jika kepanasan itu ditingkatkan sehingga 7 kali lipat daripada kepanasan yang biasa. Nah, saudara-saudara, taat kepada Allah itu dapat membuatkan kita menikmati kebaikan Tuhan. Taat kepada Allah itu dapat kita menikmati penyataan Allah dalam hidup kita. Bahwa orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang tetap berpegang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak pernah dibiarkan hidup sia-sia, tapi masa depan Tuhan sediakan bagi mereka yang terus berharap kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita agar kita dapat menikmati penyataan Allah? Agar kita dapat menikmati penyataan Allah dalam masa kesukaran hidup kita. Yang kedua, tetap yakin terhadap penyertaan Allah. Yang kedua, harus tetap yakin terhadap penyertaan Allah. Ayat ke-24 sampai ayat yang ke-25 katakan begini. Kemudian terkejutlah Raja Nabukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Perhatikan saudara-saudara, pada saat kita ingin menikmati, pada saat kita ingin melihat penyataan kuasa Allah di masa sukar dalam hidup kita, kita harus yakin terhadap penyertaan Allah. Dalam Matius 28, saudara-saudara, ayat yang ke-20, diambil oleh seorang penginjil yang disebut Livingstone. Orang bertanya kepada Livingstone pada saat itu, saudara-saudara, apa yang membuatkan engkau tetap berpegang kepada imanmu, sekalipun engkau mengalami hal-hal yang sangat sulit dalam hidupmu? Livingstone katakan, saudara-saudara, dalam firman Tuhan, Matius 28 ayat 20, firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, perhatikan di sana, saudara-saudara. Ini adalah suatu keyakinan dalam diri seorang Livingstone, seorang penginjil terkenal. Dia mengatakan bahwa aku percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ia akan menyertai saya sampai akhir zaman. Nah, itu membuatkan Livingstone, saudara-saudara, menjadi seorang penginjil yang terkenal. Nah, perhatikan, saudara-saudara. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya sekalipun, kita kurang yakin akan penyertaan Tuhan. Kadang-kadang kita orang Kristen sekalipun, kita kurang yakin akan penyertaan pelindungan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya jemaat biasa, bahkan para hamba Tuhan, para pendeta-pendeta sekalipun, saudara-saudara, ada beberapa daripada mereka masih kurang yakin akan penyertaan Allah. Kenapa, saudara-saudara? Karena pada saat mereka mengalami situasi yang sangat sulit, mereka lebih cenderung memikirkan hal-hal yang tidak patut dipikirkan oleh mereka. Apakah Allah sanggup? Apakah Allah dapat? Apakah Allah berani untuk melindungi saya? Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, pada saat Tuhan berkata, apa yang kau inginkan dalam hidupmu, engkau harus percaya dan yakin bahwa engkau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Firman Tuhan ini mengatakan, saudara-saudara, bahwa pada saat kita ingin melihat penyataan Allah dalam hidup kita pada masa-masa sukar, kita ingin melihat kedaulatan kuasa Allah itu dalam masa-masa sukar hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus tetap yakin. Karena yakin itu, saudara-saudara, adalah iman kita yang bermula daripada hati. Jadi jika kita tidak memiliki keyakinan, artinya iman kita tidak timbul dari hati yang paling dalam. Jadi kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya sekadar orang percaya, tapi tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Perhatikan, saudara-saudara, apabila kita hidup di dalam masa-masa yang sangat sulit, apabila kita hidup dalam masa-masa yang sangat sukar, kita diperhadapkan dengan 2 persoalan. Persoalan itu antara hidup atau mati,
Artinya iman kita hidup atau iman kita akan mati. Tapi itu tergantung kepada kita. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Jadi hari ini saudara-saudara, saya ingin kita merenungkan sekali lagi dalam hidup kita. Apakah kita ingin menikmati penyataan kuasa Allah dalam hidup kita di masa sukar, ataupun kita harus menikmati kehidupan kita di dunia ini yang hanya sementara, tapi pada akhirnya kita masuk ke dalam kehancuran kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas perlindungan firman-Mu yang kami suka pelajari hari ini. Bapa, kiranya Engkau memimpin kami, Engkau membimbing kami, agar kami dapat menjadi pribadi yang menikmati penyataan Allah di masa sukar kehidupan kami. Bapak, kami percaya bahwa pada saat kami hidup dalam kesukaran, kami tetap yakin akan penyertaan Tuhan. Kami tetap taat kepada Allah. Kami percaya kuasa Allah akan dinyatakan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.